Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-idgham. Al-idgham as-sarfi. Idgham dalam ilmu sharaf adalah memasukkan satu huruf dalam satu huruf lain yang sejenis, sehingga dua huruf tadi menjadi satu huruf yang bertasydid, seperti madda, yamuddu, maddan, yang asalnya adalah madada, yamdudu, maddan. Ketentuan idgham adalah bahwa huruf pertama mesti sukun dan huruf keduanya berharakat tanpa dipisah oleh huruf yang lain. Dan sukunnya huruf yang pertama itu kadang memang sejak semula, seperti al-maddu, al-maddu, dan asyaddu. Asalnya adalah asyaddu. Nah, kadang dengan membuang harakatnya, seperti madda, wasyadda, asalnya madada, wasyadada. Dan kadang dengan memindah harakatnya ke huruf sukun sebelumnya, seperti yamdudu, yasdudu menjadi yamuddu, yashuddu. Nah, jadi kata madda, yamuddu, maddan. Madda fi'il madhi, asalnya madada. Yamuddu fi'il mudhari, asalnya yamdudu. Maddan itu asli maddan. Dua huruf dal yang sama, huruf pertamanya sukun. Nah, idgham juga ada pada dua huruf yang dekat dalam makhrajnya. Itu kadang dengan mengganti huruf awalnya agar sama dengan huruf keduanya, seperti immaha, yang asalnya adalah inmaha, wazan infa'ala. Atau terkadang dengan mengganti huruf keduanya agar sama dengan huruf awalnya, seperti idda'a, yang asalnya adalah idda'a. Ta'nya diganti jadi dal, nah, kemudian diidghamkan. Idgham. Nah, macam-macam idgham. Shaghir, kabir. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir. Idgham shaghir ialah bila huruf awalnya sudah sukun sejak awal, seperti madidun tadi. Nah, idgham kabir ialah bila kedua huruf yang diidgham, keduanya tadinya berharakat, kemudian disukunkan huruf pertamanya, atau harakat huruf pertamanya dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya, seperti madada menjadi madda, yamdudu jadi yamuddu. Nah, jadi kata madda, yamuddu, maddan. Madda fi'il madhi, asalnya madada, dibuat menjadi madda. Itu berarti idgham kabir, sebab dalanya dua, tadinya dua-duanya berharakat, disukunkan huruf yang pertama lalu diidgham, idgham kabir. Yamdudu juga idgham kabir, karena asalnya dal dua di akhir sama-sama berharakat, kemudian harakat dal yang pertama tadi dipindahkan ke harakat huruf sebelumnya, yaitu mim. Jadi harakat dal di dhammahnya dal pertama dipindahkan ke huruf mim yang tadinya sukun, jadilah dia yamuddu. Jadi madada jadi madda, yamdudu jadi yamuddu. Dua-duanya adalah idgham kabir. Adapun masdarnya fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan, madada yamdudu maddan, maka masdarnya itu memang aslinya dalnya sudah sukun sejak semula. Karena itu maddan, itu karena dalnya sudah sukun sejak semula, itu kategorinya idgham shaghir. Kemudian, nah, beberapa keadaan idgham. Ahwal idgham. Ada wajib idgham, ada imtina idgham, tidak boleh idgham. Ada jawaz, boleh idgham, boleh juga tidak.
Lawannya idgham ini fak lah. Jadi kata-katanya boleh diidgham, boleh difak, boleh difak, boleh diidgham. Lah jadi fak itu dipisah, artinya idgham disatukan. Baik. Nah, idgham wajib adalah bila dua huruf tadinya ada dalam satu kata. Dua huruf tadi ada dalam satu kata. Sama ada dua hurufnya itu tadinya berharakat, seperti marara dan yamruru. Marara, ra-nya dua ya tadi berharakat. Yamruru jadinya berharakat tadi. Karena ia dalam satu kata, dia menjadi marra. Yamruru menjadi yamurru. Wajib ini. Nah, tapi tadi kata idghamnya marara ini dua hurufnya yang sama-sama tadinya berharakat. Rara, roro. Marra, yamurru. Nah, atau huruf awalnya sudah sukun sejak awal. Seperti madedun, qaddun. Jadi marara tadi kategori idgham apa tadi? Bes atau idgham kabir. Nah, qaddun idgham saghir, kategori yang di atas. Tapi tetap dua-duanya itu masuk di dalam hukumnya, keadaannya idgham itu wajib. Jadi tidak boleh kita membiarkan kata marara kecuali kita ubah menjadi marra. Tidak boleh membiarkan kata qaddun, madedun kecuali langsung di idgham. Jadi maddun, qaddun. Contoh lain nih, radidun. Jadi radda yaruddu raddan. Asalnya radada yarududu radadan. Wa mardadan. Wa mardadan. Fahuwa radidun. Radada yarududu radadan. Wa mardadan. Fahuwa radidun. Radada jadi radda, yarududu jadi yaruddu, radadan jadi raddan. Wa mardadan jadi maraddan, dan radidun jadi raddun. Lah, seperti itu juga hajaja. Wazan fa'ala. Jimnya dua, wajibnya kena idgham. Lalu hajaja menjadi haja. Hajaja menjadi haja. Yuhajju. Muhajjatan. Dan seterusnya. Nah, kemudian dua huruf yang sama yang berdampingan, yang huruf pertamanya sukun di dalam dua kata juga wajib diidgham. Dua huruf yang sama yang berdampingan, yang huruf pertamanya sukun di dalam dua kata juga wajib diidgham, sebagaimana dua huruf sama berdampingan dalam satu kata. Seperti nih, sakatto. Ini dua kata nih, cuma penulisannya tidak mungkin dipisah, wajib bersambung. Makanya kan ini dengarnya damir apa mutasil nih, damir rafa mutaharrik. Sakata bergabung lawan damir rafa mutaharrik tu. Lalu sakatto, dua kata, sakat dengan tu, taknya kan dua nih, sakattu. Nah, maka penulisannya menjadi begini, sakattu. Sakattuma, sakat dengan tuma, dua kata, maka wajib dijadi sakattuma. Anni, penulisannya wajib diidgham jadi anni. Dua huruf nih, an dengan dua kata, an dengan ni kan, sakat dengan tuma, an dengan ni, dua kata, tapi wajib diulah jadi satu, diidgham seperti ini. Itu juga alayya, wajib menjadi alayya. Ini kalau dhamir lah. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan, waktu bil qalam wa qullah wastaghfir rabbak. Salah tulis, wastaghfir rabbak. Waktu bil qalam wa qullah wastaghfir rabbak. Nah, ini dalamnya nih, waktu bil qalam wa qullah. Hanya saja yang bagian kanan ini idghamnya hanya di dalam ucapan, tidak di dalam penulisan. Kalau yang sebelah kiri ini penulisannya juga diidgham, nah, bertasydid. Baik. Kemudian itu tadi idgham apa? Idgham wajib. Selanjutnya ini idgham mamnu'. Ada 7 macam. Mari kita uraikan pelan-pelan. Pertama, ini tidak boleh idgham, artinya idgham mamnu'. Pertama, dua huruf yang sama itu pada permulaan kata, seperti dadan.
dada, dade, dadan, catar. Coba lihat kata ini huruf yang sama di awal katanya, daknya dua, daknya dua, daknya dua, dal dua, ini taknya dua. Semuanya ini di dalam satu kata dan kata permulaan. Maka ini tidak ada cara untuk beidgham. Tidak bisa jadi edan. Tidak bisa. Karena ini wajib ini difak, tidak boleh diidgham. Dua, isim jamak nih. Pola fu'alun, fu'ulun, fi'alun, fa'alun. Yang ain dan lamnya ini nah huruf yang sama dua-duanya. Nah ini contohnya fu'alun, durarun. Kada boleh jadi dur. Fu'alun, sururun. Kada boleh menjadi sur. Fi'alun, kilalun. Tidak boleh menjadi kil. Madad, fa'al. Contohnya madad. Tidak boleh jadi mad lain. Ini madadun isim lah fa'alun. Amun madada fi'il madhi wajib jadi madda. Tapi ini isim madadun, masdarnya madadun, maka tidak boleh jadi maddun. Madad. Nah, jadi wajib terurai di fak madad ya. Baik. Tiga, dua huruf yang sama itu pola mazid lil ilhaq. Seperti jalbaba. Tidak boleh jadi jalabba. Hailala kada boleh jadi hayalla. Karena ini fa'alala yang wazannya ini lil ilhaq. Wazan fa'alal mazid lil ilhaq. Kemudian yang keempat, bersambung dengan huruf yang sudah teridgham. Kalau huruf yang sebelumnya itu sudah teridgham, maka tidak bisa lagi kita mengidghamkannya. Seperti halala. Kan lamnya sudah teridgham. Masa kita gabung lagi lamnya ke sini? Tidak bisa. Syaddada sudah sekali, sudah dalanya ini teridgham. Maka tidak bisa lagi di sini kita idgham menjadi 3 kali, di 2 kali teridgham. Tidak bisa. Lah 4. Kemudian yang kelima, dua huruf yang sama itu dalam pola af'il untuk ta'ajjub. Ini segah ta'ajjub kan dua atau yang resmi lah, yang baku tertulis, yaitu kan ma'af'alahu dengan af'il bih. Nah, ma'af'alahu kenapa Pak tidak ada pembahasan. Ma'af'alahu tetap wajib diidgham kalau ternyata ma'af'alahu polanya. Tapi kalau yang satunya pola af'il untuk ta'ajjub itu wajib difak. Coba lihat. A'ziz bila ilmi. A'ziz bila ilmi. Kan asal katanya azza. Azza. A'ziz bila ilmi. Betapa mulianya, betapa jarangnya orang berilmu, atau betapa hebatnya ilmu. A'ziz bila ilmi. Kada boleh a'izza bila ilmi. Kata juga asydid bighadabih. Kada boleh asyidda bighadabih. Jadi wazan af'il wajib difak jadi a'ziz bila ilmi atau asydid bighadabih. Ini dua contoh. Seandainya ini pola yang sebutingnya yaitu ma'af'alahu, maka tidak apa-apa, wajib tetap diidgham. Apa nih? Kalau kita buat menjadi ma'af'alahu. Ma'ashadda ghadabah. Ma'ashadda ghadabah. Betapa bersangatannya marahnya. Ma'a'azza al-ilma. Ma'a'azzal ilma. Ma'a'azzal ilma. Nah, itu fi'il ta'jub wazan ma'af'alahu. Itu tidak ada pengecualian, tetap wajib diidgham. Adapun yang wazan af'il bihi itu wajib difak. Kemudian 6, kemestian mensukunkan huruf yang kedua karena bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Ini tidak ada jalan lain kecuali difak. Madda tadi, madda kita serifkan bertemu dhamir rafa' mutaharrik, dia kan menjadi sukun huruf terakhirnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali dia difak. Coba lihat madda, maddat, maddu, maddata. Nah, madadna ada dhamir rafa' mutaharrik, madadna keluar adanya. Ada boleh madna, ada boleh, tapi madadna, madatta, madattuma, madattum dan seterusnya. Karena boleh itu diidgham wajib difak. Karena kalau diidgham
tidak bisa disebut dan menjadi membuang satu huruf. Kemudian beberapa kata yang orang Arab sudah menfaknya sejak dahulu, maka ia tidak boleh diidgham. Ini sedikit dihafal saja apa yang datang sudah dari orang Arab, tidak banyak. Ini wajannya nah, dhabiba, dabiba, alila. Beberapa nih, azuza, masyasha, lahika, lahiha, qatita. Ini dari sejak dulu orang Arab tidak mengidghamnya. Semestinya kan masuk wajib idgham. Tapi ketika orang Arab sejak dulu, bukan ahlinya, penyair-penyairnya, dengan alasan yang tidak kita ketahui, tidak mengidgham kata-kata ini, maka sampai ke kita coba. Kada ada lagi urusan, kada ada bisi jalan kecuali mengikut. Ya dhabiba, dabiba, alila. Ini. Seterusnya nih sampai tasrifannya dhabiba, dhabiba, dhabibu, dhabibat, dhabibata, dhabib. Nah seterusnya kada kawan di idgham. Dabiba, alila. Ini fi'il. Yang isim nih qadid berkerikil artinya qadid dhafif. Coba lihat. Nah ini dalam Jami'ud Durus. Wa syadza fakkul idghami al-wajibi fi alfazin la yuqasu 'alaiha. Menyimpang dari kaidah menfak idgham wajib pada beberapa kata yang tidak dikias atasnya, tidak bisa dikias. Beberapa kata yang dihafal saja. Ini alila saqa wal asnan. Idza taghayyar raihatuhuma wa fasadat. Jika berubah baunya dan rusak. Wa dabibal insanu idza nabata sya'ru fi jabinih. Jika muncul rambut di kening, pelipis. Jabin, pelipis lah. Dhabibatil ardu idza katarat dhababuha. Bila banyak kabutnya. Nah ini kadang jadi debba, ini kada jadi dhabba, ini kada jadi alla, kada. Wa qatita, dari sananya sudah qat, kada jadi qatta. Nah, lahihatil ainu idza lasaqat ajfanuha birramadi. Kada batik, salah ketik, birramadi. Dua kelopak mata itu tersentuh gara-gara sakit mata, merikit mata karena sakit mata. Lahihatil ain bahasa Arabnya. Lahihat pakai kha titik 2. Jadi jika aja banyak banyu matanya dan menjadi tebal dua kelopak matanya, lahihat, berat mata karena banyak menangis. Nah kemudian tapi ada juga orang Arab mengatakan tetap diidgham lahat. Nah ini sudah nih selesai, kita nak pilih anak diidgham boleh, difak boleh. Kerja masyasatil dabbah, azuzat, nah seterusnya. Nah ini fi'il. Yang isim bang, ini tadi rajulun dhafiful hal, sempit keadaan. Kemudian dhaful hal ada juga yang mengatakan dhafu. Jadi diidgham ada, namun fak ada. Wa ta'amun qadid ai fihi hasan. Ta'amun qadid, ta'am yang ada kerikil padanya, kerikil kecil. Nasi yang ada batunya, itu ta'amun qadid, ruzun qadid. Wa yuqalu qaddun, ada juga yang tetap di dalam qaddun. Ada juga yang mengatakan qadat. Nah, kalau qadat ini memang dari asalnya tidak bisa diidgham, kan wazan fa'alun tadi, nang kayak madad. Nah, nang qadid, nah ini nang orang Arab kalau menfak nih syarat sebenarnya harusnya diidgham jadi qad. Tapi orang Arab ada yang tetap qadid, ada yang di idgham qaddun, dua-duanya boleh nih. Jadi ini kata Bapak, ini udah orang Arab banyak memakainya itu berbeda-beda, ada yang sesuai lawan kaidah di idghamnya, ada yang dibiarkannya. Nah sudah, kita terserah nih milih. Baik. Kemudian boleh idgham, boleh juga tidak. Pertama, bila huruf pertama dari dua huruf yang diidgham itu berharakat, sementara harakat keduanya sukun dengan sebab mendatang atau sebab lainnya, seperti lam ya mudda, mudda. Jadi
Ini kan yamuddu nih. Yamuddu. Mudda fi'il amr. Yamudda ini fi'il mudhari majzum dengan lam. Lah, asalnya kan yamdudu nih, lam yamdud. Ini sukun lah. Bapak salah kelajuan mengetik. Nah, lam yamdud. Lam yamdud. Wamdud lam yamdud. Lam yamdud. Nih, jadi lam yamudda, mudda boleh, lam yamdud, wamdud boleh, idgham boleh, difak juga boleh. Nah, jadi harakat huruf yang kedua yang sama tadi pada mudhari majzum dan amar. Nah, itu yang tidak bersambung sesudahnya itu dengan huruf yang lain itu mengikuti harakat fa-nya. Nah, perhatikan ini penting. Jadi yaruddu walam yaruddu, adda walam ya'adda, firri walam yafirri. Ini permulaan banar yang paling banyak dari bandiran orang Arab dahulu kala. Maka harakat ng ujungnya tadi, dia mengikuti harakat paknya PL, paknya yaf'ulu. Jadi ini yaruddu kan dhammah tah ra. Maka ketika jadi PL amarnya ruddu, tetap kemasukan lam yaruddu. Karena apa? Karena huruf asalnya, huruf paknya ini dhammah. Jadi tetap ruddu lam yaruddu. Seperti tidak ada beda, jadilah yaruddu dengan ada masuk lam dan tidak. Pertama. Nah, apabila fathah pak PL-nya, pak yaf'ulu-nya ini fathah, ya'addu. Nah, jadi fi'il amarnya adda. Walam ya'adda. Adda walam ya'adda. Bilanya kasrah pang yafirru, maka firri. Walam yafirri. Ini yang terbanyak ya. Cuma kan bagi kita kan agak ganjil nih, agak jarang kita mau apapun barisnya tetap rudda. Walam yarudda, kemasukan apa jazam sukun itu menjadi ke atas kita. Ya. Nah, tapi apa jar? Wa yajuzu aidan fi madmul fa'i ma'dham. Nah, kalau nang kayak ruddu tadi, nang paknya tadi dhammah, itu ujungnya itu fathah boleh, ya kasrah boleh. Jadi ruddu boleh, ruddi boleh, rudda boleh. Lam yaruddu boleh, lam yarudda boleh, lam yaruddi boleh. Nah, kita kan mengambil nang orang tahu semua lam yarudda, pasti begitu. Nah, orang Arab boleh nih dua-duanya nih. Tapi dianggap kada asli lagi harakat di ujungnya itu. Nah, kalau fathah pang kayak abdu tadi, kan kita tadi kaidah nang menang terbanyak orang Arab dia mengikuti fa-nya kalau tadi. Jadi abda lam ya abda. Karena kan asalnya PL-nya abda ya abdu. Ainnya itu fathah. Maka karena fathah pa yang mati pa alimah ni fathah, maka ujungnya ke fathah. Abda alam ya abda itu kalau nang al-aksar tadi. Tapi ternyata Jarasidin fathah boleh, kasrah juga boleh. Abdi boleh, lam ya abdi juga boleh. Abdi boleh, lam ya abdi juga boleh. Nah, adapun yang yafirru tadi nang kasrah fa-nya itu boleh di atas, boleh tetap kasrah. Jadi firra lam yafirra ke fathah, firri lam yafirri. Jadi boleh dua-duanya. Nah, kita kan karena hafalan kita biasanya tamsil al-amatul atau surafiyah sudah dipilihkan yang banyak terpakai, maka kita selalu membarisinya itu ke atas. Mudda, qussa, firra, rudda. Ya kan? Nah, jadi bagaimana i'rabnya kalau kita mengi'rabkan? Wa yakunu jazmul mudhari'i hina idzin bisukunin muqaddar. Jadi jazamnya tadi sukun juga, tapi sukunnya itu dengan sukun yang dianggap ada di akhirnya. Lah, lalu kenapa tidak nampak? Karena mana'a min zuhurihi harakatul idgham, dicegah penampakannya itu oleh harakat idgham. Tapi al-mudhari nama jazm bilam tadi. Kayak lam yafirra, lamnya harfu jazmin mabniun 'ala sukun. Yafirra fi'lun mudhari'un majzumun bisukun, majzumun bilam wa alamatah. Jadi berulang. Yafirra
fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunun muqaddarun ala akhirih mana'a min zuhurihi harakatul idgham. Itu nang kemasukan lam tadi. Kalau nang fi'il amar biasanya nang firwa. Nah itu sama, jadi majzumun bisukunin muqaddarin ala akhirih mana'a min zuhurihi harakatul idgham ayatan. Ini dalam kitab Jami'ud Durus. Ada sumber lain yang mengatakan yang mana'a min zuhuri, yang mencegah penampakan sukunnya itu adalah iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinain. Nah, apa tuh? Kayak ini. Iltiqa'us sakinain. Kan tadi ya ruddo atau ya firro. Ya firro. Ya fir. Kan asalnya begini, menjadi begini. Nah, ya firro. Nah, didagangkan ra-nya ya firro. Nah, karena dia majzum dengan lam atau karena fi'il amar, maka ini kan sukun juga. Menjadi sukun juga ra-nya nih. Nah, karena pertemuan dua ra sukun tadi lalu menimbulkan harakat dikiri dengan harakat. Lalu dalam kitab lain tuh yang mencegah penampakan sukunnya itu adalah pertemuan dua huruf sukun. Yang termudah Jami'ud Durus ini, jadi dicegah oleh harakat idgham. Itu aja, terserah bagaimana mengarabkannya itu, Kak. Tidak apa-apa. Tidak ada tidak ada masalah. Maafi masalah. Baik. Kemudian kedua, bila ain dan lam kalimahnya adalah sama-sama huruf ya. Ini tadi apa yang boleh diidgham, boleh juga kada. Boleh diidgham, boleh juga kada. Nah, kedua, bila ain dan lam kalimahnya adalah sama-sama huruf ya dan huruf yang keduanya adalah berharakat pasti. Ayya, hayya. Boleh menjadi ayya, hayya. Bila harakat huruf keduanya mu'rab seperti yang mudhari'nya nih, lan yuhyiya, ra'aitu mahyiya, ini kada boleh diidgham. Ada nang ayyanya nih boleh ayya, hayya boleh hayya. Adapun lan yuhyiya kada boleh diidgham. Mahyiya kada boleh diidgham. Baik. Bismillah. Yang ketiga, fi'il madhi wazan tafa'ala dan tafa'ala. Bila fa kalimahnya adalah huruf ta juga. Contoh tataba'a dan tatabba'a. Dua ta berdampingan. Dua ta berdampingan. Maka boleh diidgham ta-nya tadi jadikan satu bertasydid taba'a. Tidak bisa kan menyebutkannya karena itu datanglah hamzah wasal sebelum menjadi ittaba'a dan ittaba'a. Jadi diidghamkan kemudian karena kalau disebut datang hamzah wasal. Tapi ini boleh, terserah. Mau tetap tataba'a bagus, mau tetap taba'a bagus, hendak diidghamkan datangkan hamzah wasal juga bagus, pilih. Terserah. Nah, kemudian yang lanjut sebelum. Adapun bentuk fi'il mudhari'nya maka tidak boleh diidgham. Nah, mudhari'nya tadi tataba'a fi'il madhi, ittaba'a madhi, tatabba'a ittaba'a madhi. Nah, mudhari'nya Bang ya tataba'u yattabba'u. Itu kada boleh diidgham. Yattabba'u kada boleh diidgham, tuh kada boleh. Ya tataba'u yattaba'u kada boleh. Ya tataba'u yattabba'u kada boleh. Jadi fi'il mudhari'nya tidak boleh diidgham. Tapi boleh ditakhfif. Diringankan dengan membuang satu huruf ta itu. Nah, coba lihat contoh di Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalu asalnya tatanazzalu. Tak satu dibuang. Naran talazza asalnya naran tatalazza. Tazaharuna alaihim bil itsmi wal udwan. Asalnya tatazaharun. Ini fi'il mudhari' boleh taknya itu dibuang satu, boleh dibuang, boleh juga tidak. Tapi bukan diidgham, bukan, tapi ditakhfif. Ini sering bila kita kadang ngerti mengatakan
fi'il apa tanazzalu bingung, fi'il mudhari kok tidak ada wazan seperti ini. Lalu fi'il madhi juga tidak ada. Kadang memutuskan fi'il madhi saja dah aja, padahal bukan. Tanazzalu ini tatanazzalu mudhari. Nah, lalu ketika ada pertanyaan bagaimana membedakan, memastikan bahwa itu fi'il mudhari. Ini naran tatalazza, naran talazza ay naran tatalazza. Bagaimana Pak Jar bisa kita memastikan bahwa ini fi'il mudhari? Kan bentuknya malah seperti fi'il madhi kan, talazza wazan tafa'ala. Nah, begini, naran yang mausufnya ini kan muannas. Seandainya dia fi'il madhi, maka bunyinya naran talazzat. Naran talazzat. Nah, ini seandainya fi'il madhi dia tanazzalat. Kan? Nah, ini seandainya dia ini fi'il madhi, dia naran talazzat. Nah, ini Bang, tazaharun jelas asalnya tazaharun. Kalau tazaharu fi'il amar jadinya atau fi'il madhi. Begitu. Jadi selalu ada apa ngarannya? Pencegah kesamaran. Yang sama-sama benar itu menjadi tidak ada artinya, karena memang tidak mungkin ini pasti fi'il mudhari karena tidak mungkin fi'il madhi. Ini fi'il mudhari karena tidak mungkin fi'il madhi gitu. Tazaharun fi'il madhi, fi'il mudhari karena tidak mungkin fi'il madhi. Lalu kenapa maka wazannya tafa'alun? Karena ada tak satu dibuang. Begitu. Nah, kemudian yang keempat, bila dua huruf yang sama itu berdampingan namun dalam dua kata, tidak dalam satu kata. Ja'alali wa kataba bil qalam. Ja'alali wa kataba bil qalam. Ja'ala satu kata, li satu kata, kataba satu kata, bi satu kata. Nih di fak ja'alali wa kataba bil qalam. Boleh hendak kita idgham ja'alli wa katab bil qalam. Tapi idghamnya hanya boleh dalam pengucapannya saja, tidak dalam penulisannya. Sehingga tidak boleh ditulis begini. Ja'alli wa katab bil qalam, kada boleh tulis begini. Baik. Ada faidah lagi. Jadi fi'il madhi thulathi, mujarrad, yang ain kalimahnya adalah kasrah, mudha'af, yang diisnadkan ke dhamir rafa' mutaharrik. Ada 3 cara membaca dan menulisnya. Tiga-tiganya boleh dipraktekkan ketiga-tiganya. Pertama sempurna, yaitu tidak diidgham. Sekarang contoh fi'il madhi tsulasi mujarrad ain kalimahnya adalah kasrah nih, zalila. Ainnya fa'ilanya nih kan lam nih, anu kasrah nih, zalila. Lalu mudha'af kalau lamnya 2 di ujung sama huruf ain dan ain dan lam. Ain dan lam kalimahnya sama hurufnya mudha'af, dan dia diisnadkan artinya punya fa'il ya dhamir rafa' mutaharrik. Nah, zalilatu contohnya. Zalilna, zalilatu semuanya kita sama. Artinya dhamir rafa' mutaharrik. Baik. Kita ambil contoh zalilatu. Sempurna nih kalau kita zalilatu tuh pas sempurna. Artinya tidak diidgham. Ini ya ini standar. Sempurna dan memang seperti ini standar. Tapi selain zaliltu, dia juga boleh kalau ain kalimahnya ini dibuang. Apa yang ain kalimahnya yang setara, yang sejajar poa ain kalimah kan lam yang di tengah ini. Buang habis. Dan harakat fathah pak kalimah yaitu sizanya ini tetap. Jadi zaliltu lamnya li dibuang, pak buang habis. Lalu zaliltu lam di tengahnya dibuang yang menjadi zaliltu. Lihat. Boleh ini dengan syarat tadi wazannya zalila lah, bukan zalala, zalila. Bukan zalala. Kalau zalala lain ini zalila ini barisnya. Memang dari asalnya sudah wazannya fa'ila. Makanya tadi kaidahnya wazan anak kasrah, ain kalimahnya kasrah. Baik. Jadi yang kedua boleh tadi zalilatu jadi zaliltu. Wa zalatum tafakkahun. Wa nuzul ila ilahika alladhi zalata alaihi akifa. Nah, itu zalt. Boleh. Nah, ketiga ain kalimahnya dibuang. Tapi harakatnya si lamnya tadi, harakat ain kalimah tadi dipindahkan ke harakat fa. Jadi kada zalatu jadinya jadi ziltu kasrah, boleh juga. Zaliltu boleh, zaltu boleh, ziltu boleh.
Ini zal itu contoh satu bandara. Sebenarnya boleh zal ketika permulaan dari damir berpindah jadi damir rafa mutaharrik. Jadi zalilan zalila, zalla zalla, zallu zallat, zallata, zalilna. Nah, mulai situ boleh zalna, zalilna, zalilatuma, zalilna, zalilna, zalata, zalilatuma, zalilatum, zalati, zalatuma, zalatuna, zalat. Nah, itu zalna, zalna, zalata, zalatuma, zalatum, zalati, zalatuma, zalatun, zalati, zalatuma, zalatunna, zalatu, zalna, dan seterusnya. Atau zilna, zilta, ziltuma, ziltum, zilti, ziltuma, ziltu, dan seterusnya. Jadi boleh zalil tuh, boleh zal tuh, boleh juga zil tuh, dan seterusnya yang damir rafa mutaharrik. Nah, itu. Nah, ini berlaku untuk semua fi'il madhi tsulats mujarrad yang ain kalimahnya adalah kasrah. Kamun fathah bang kayak farara, nah kan ada pilihan lain, wajib di fakbir aja bertemu damir rafa. Fararto kada boleh, fararto kada boleh firto, karena farara apa? Bukan fakira. Nah, contoh lain adalah kata barra yang menurut Ibnu Hajar al-Haytami aslinya adalah barira, bukan barara. Karena itu biasa disebut kata zalat. Nah, coba lihat. Ini ada di dalam kitab Al-Minhajul Qawim. Al-Minhajul Qawim. Nah, coba lihat. Wa illa fit taswib fayaqul badala kullin min kalimataya sadaqta. Nah, apa barisnya jar? Sadaqta wa barir. Apa barisnya nih? Nah, apa jasian bi kasrir ra'il ula, ra pertamanya kasrah. Wa qila bi fathiha. Jadi sini pendapat pertama ra-nya itu kasrah. Pendapat yang kedua mahnya fathah. Jadi sini cenderung barirta membacanya sadaqta wa barirta. Ini jawaban yang kata kamatis jawaban dari apa? As-salatu khairum minan naum, sadaqta wa barirta aja sih. Ada kita kan banyak sadaqta wa bararta. Baik, mengikut pendapat asalnya barra ini barira dikasih ra pendapat yang pertama, makanya setara dengan zalila tadi. Maka boleh kita membaca tiga, sadaqta wa barirta, sadaqta wa barta, sadaqta wa birta. Demikian kiasakan asal sama wazannya fa'ila tadi. Boleh seperti itu. Itu kaidah bahasa Arab disepakati itu. Baik. Kemudian habis itu faedah lah. Faedah. Nah, itu materi tentang al-idgham. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Sampai di sini Allah Subhanahu wa taala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.